Beliau berkata, mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pahamkan agama, berikan pemahaman terhadap agama. Mafhumnya, pemahaman kebalikannya, orang yang tidak belajar ilmu agama, maka kerusakan demi kerusakan yang dia akan kerjakan. Sholatnya enggak benar, zakatnya enggak benar, puasanya, hajinya, muamalahnya kepada manusia menjadi tidak benar. Kenapa? Karena semua itu diatur di dalam agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Rasulullah bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan oleh kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang suatu cabang ilmu di dalam syariat. Karena agama Islam, agama yang kaya dengan ilmu, inilah yang membuat Tatar masuk ke dalam Islam, karena melihat kaum muslimin kaya dengan keilmuan, baik yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan dunia. Penemuan-penemuan telah ditemukan dari generasi ke generasi. Adapun dalam masalah fikih, Pak, dia harus tauqifiyah, harus ada dalilnya. Masalah fikih harus ada dalilnya. Karena seorang mujtahid, seorang ulama, dia tidak boleh melahirkan suatu fikih kalau tidak dari Al-Quran atau dari hadis. Atau dia buat gitu, dari perasaannya dia atau kebiasaan warganya dia buat, dia lahirkan bahwa kalau membuat acara pernikahan mat domeng dulu, atau istilahnya tahu Pak domeng itu. Biasanya orang Bugis ini kalau ada acara pernikahan, mereka seminggu full mereka mat domeng. Nah, ini tidak ada syariatnya. Perlu diketahui bahwa fikih itu ada dua metode pembelajaran dari generasi ke generasi. Yang pertama adalah fiqhul hadis, memahami konteks hadis, terus dia buatkan bab, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Imam Bukhari. Dia buat bab itu, Pak, kemudian disertakan di bawahnya hadis. Itulah pemahamannya. Imam Muslim, Shahihus Sunan dan yang lainnya membuat metode seperti ini, fiqhul hadis. Mereka tanpa memperbanyak faedah, dia cukup ngambil satu faedah saja dari hadis tersebut, terus dia jadikan sebagai fikih. Ini madrasah yang diawali oleh Imam Malik rahimahullah di Madinah, fiqhu ahli hadis. Adapun fikih ahli ra'i, yaitu dia berusaha memahami hadis dengan metode-metode usul fikih, menggali dengan qiyas, kemudian mantuk, mafhum mukhalafah dan yang lainnya dari hadis tersebut. Kemudian dia lahirkan faedah-faedah yang tidak digali oleh ulama fikih hadis. Ini dipimpin oleh Abu Hanifah di Irak sana. Sehingga penulisan kitab fikih itu terbagi menjadi dua. Ada yang menggunakan metode madhab, ada yang memakai metode ahli hadis, ada yang memakai juga metode zahiriyah. Kalau fikih madhab, dia hanya terfokus pada kalam perkataan ulama-ulama mereka saja. Akan tetapi ulama madhab,
pemimpin ulama mazhab itu tidak pernah mengisyarahkan atau memberikan wasiat kalau sekiranya aku meninggal dunia buat mazhab ya, tidak pernah. Yang ada adalah idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila sahih suatu hadis itulah madhab. Apabila pendapatku menyelisih hadis maka buang jauh-jauh, ambillah kembalilah kepada hadis. Akan tetapi generasi demi generasi banyakkan yang muqallid, banyakkan yang taklid buta, sehingga kalau dia nggak mau keluar dari perkataan imam mereka, meskipun ada hadis yang menerangkan nggak boleh hal itu. Nah, ini haram hukumnya seperti ini, menjadikan seorang imam dalam menentukan fikih yang itu menyelisihi Al-Quran dan hadis. Nah, kitab yang ada di hadapan kita ini yang berjudul Durarul Bahiyah, mutiara yang bercahaya, dia tertulis di dalamnya fikih ahlul hadis. Dia tidak condong kepada mazhab tertentu, Pak. Dia nggak condong kepada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki, Hanafi dan yang lain, enggak. Dia hanya condong kepada mazhab ahlul hadis. Jika ada hadisnya dia jadikan fikih, kalau enggak. Ini kitab yang sangat bagus sekali. Ini ditulis oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, seorang ulama yang hidup di abad 12 Hijriah di negeri Yaman. Beliau memiliki karangan yang sangat banyak. Di antaranya adalah Fathul Qadir, tulisan beliau dalam ilmu tafsir. Kemudian Nailul Athar, karangan beliau dalam mensyarah Muntaqal Akhbar. Kemudian karangan beliau dalam mensyarah kitab ini namanya Durarul Muliyah fi Masail Durarul Bahiyah. Kita tulis dulu di papan tulis. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Ayo kita memahami Al-Quran dan hadis. Itu namanya apa? Fikih. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan hadis? Nah, di sana ada pembelajarannya. Ada ilmu tersendiri bagaimana kita mengambil faedah dari hadis atau Al-Quran. Secara istilah, fikih adalah mengenal hukum-hukum taklifiyah. Mengenal hukum-hukum taklifiyah. Kita ini Pak adalah orang-orang yang terbebani syariat, namanya taklifiyah atau mukallaf. Tanpa kita dibebani sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, bermuamalah dengan cara yang baik. Maka fikih adalah mengenal hukum-hukum taklifiyah dengan dalil-dalil yang terperinci. Dengan dalil-dalil yang terperinci. Dengan dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang terperinci. Dalam artian apa? Sholat harus ada dalilnya, niat harus ada dalilnya, takbiratul ihram harus ada dalilnya, ruku harus ada dalilnya. Semua yang kita kerjakan harus dibangun di atas dalil. Itu Pak. Nggak boleh kita kayaknya ini bagus, Allahu Akbar, dia berserkap kayak gini karena dulu zaman perang Rasulullah sambil memegang pedang menurut dia. Atau Allahu Akbar. Itu apa? Itu harus ditanyakan apakah ada dalilnya. Kalau ada silahkan kerjakan. Kalau tidak maka perbuatan Anda akan sia-sia. Kenapa? Karena syariat ini
ditopang oleh Al-Quran dan hadis. Nah, fikih itu Pak, ada dua jenis. Fikih ada dua jenis. Fikih yang berkaitan dengan ibadah atau fiqhul ibadah, yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Ini adalah fiqhul ibadah. Yang kedua, fiqhul muamalah. Muamalatu meliputi jual beli, pernikahan, perceraian, khulu, peperangan, dan yang lainnya. Kenapa ini yang dibahas, Pak? Karena dengan dua sumber inilah seseorang itu akan bahagia dunia dan akhirat. Kalau seseorang itu bagus dari sisi ibadah saja, terus tidak bagus dari sisi muamalah, maka tempatnya di neraka. Sebaliknya lagi, ada orang yang Masya Allah muamalahnya dengan tetangga bagus, dengan kerabatnya bagus, tapi ibadahnya berantakan. Dia juga tempatnya di neraka. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ada seorang perempuan, dia rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Akan tetapi perempuan ini menyakiti tetangganya dengan lisannya, suka menghibah, suka berdosa, suka memelin tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar, dia tempatnya di neraka jahanam. Padahal hablum minallahnya bagus kan, tetapi hablum minannasnya buruk. Maka dua pembahasan global ini yang akan mengarahkan kita kepada kitab ini. Jadi kitab ini dari awal hingga akhir membahas dua hal ini, Pak. Hablum minallah dan hablum minannas. Dan kita langsung masuk kepada kitab. Silakan. Mulai dari kata pengantar penulis halaman 4. Kata penulis, Ahmadu man amarona bittafaqquhi fid din wa ashkuru man arsadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi thahirina wa ashabihil akramin. Jadi muqaddimah ini terkandung dua hal. Yang pertama adalah hamdun, yang kedua sholatun. Ini sunnah bagi para penulis atau para penceramah memulai ini dengan ketika dia berceramah. Ini hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Karena Imam Bukhari tatkala membuka kitabnya itu tidak dengan khutbatul hajah atau alhamdulillah dan as-salawat. Jadi perlu diperhatikan bahwa hamdun itu beda dengan al-madhu. Perhatikan ini karena alhamdu dengan al-madhu. Sama kan, Pak? Huruf-hurufnya sama kan? Ha, mim, dal, ha. Tapi ini maknanya berbeda. Kalau hamdu ini adalah pujian yang dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Dan ini tidak boleh diberikan kepada manusia, hanya untuk Allah saja. Makanya sering seorang suami mungkin memuji suaminya, tapi pujian yang hanya sekedar menghibur. Tidak ada pengagungan dalam hati. Nah, ini namanya Pak al-madhu. Karena kita bote-botein istri yang nanti hartaku semua ini untukmu ya. Padahal hanya ini bohong-bohong saja untuk menghibur istrinya yang sedang marah. Sayang, kamu adalah bidadariku di dunia ini. Tidak ada yang paling cantik di dunia ini kecuali kamu saja. Ini adalah pujian atau gombalan yang sifatnya adalah madhu. Kenapa?
karena tidak bersumber dari hati, hanya dia bersumber dari lisan saja. Kemudian poin yang kedua yang dibahas adalah sholawat. Ini sering kita katakan sholawat, sholawatun. Sholawat hukumnya wajib itu hanya pada tasyahud akhir. Iya, hukumnya wajib pada tasyahud akhir saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang wajib. Yang lainnya itu sunnah. Ada kala membaca hadis, mendengar nama Rasulullah disebut. Meskipun di sana ada hadis yang menyebutkan bahwa orang bakhil adalah mereka yang tidak berselawat ketika namaku disebut. Kitabut Thaharah. Penulis langsung masuk kepada bab Thaharah. Kenapa ini yang didahului? Karena ini merupakan syarat sahnya sholat. Kita tahu Pak bahwa rukun Islam itu ada 5. Setelah syahadat, sholat. Nah, sholat tidak sah kecuali dengan apa? Dengan bersuci. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat kalian apabila kalian berhadas hingga kalian bersuci. Babul miyah, bab air. Nah, yang paling penting digunakan untuk bersuci adalah air. Maka dibahas setelahnya apa? Air. Meskipun nanti boleh bertayamum dengan selain air ya, seperti batu, seperti tanah, karpet dan yang lainnya. Ini namanya apa? Bertayamum, akan ada pembahasannya sendiri. Dihapus dulu kali ini. Kita akan memberikan kesimpulan apa yang disebutkan oleh penulis di sini tentang pembahasan air, Pak. Air itu kata penulis ada 3 macam. Yang pertama adalah al-ma'ul mutlaq. Al-ma'ul mutlaq. Air yang mutlak dalam artian turun dari langit, keluar dari bumi, itu air. Namanya apa? Air. Apakah itu ma'ul bahri, air laut? Ma'ul bahri, air laut. Ma'ul bi'ri, air sumur. Air ma'ul bi'ri, kemudian air salju, air sungai, air sumur dan yang lainnya. Ini semuanya disebut dengan ma'ul mutlak. Ini dalam bahasa Arab, Pak. Air tidak ada gandengan-gandengan yang lainnya. Ya air aja. Ma'ul. Kalau sekiranya disandarkan sesuatu kepadanya, contohnya air qahwa, wati, air kopi. Kalau di bahasa Arab nggak ada yang seperti ini. Kita ada di Indonesia ini, air kopi, air teh, air susu. Kalau di Arab nggak ada. Kalau qahwa ya qahwa, bukan disebut air lagi. Nah itu maksudnya, Pak. Paham? Kalau Bapak minta di restoran Arab ma'ul laban, air susu, mereka akan bingung apa ini air susu. Kalau Anda langsung menyebutkan laban atau halib, mereka paham. Oh, ini maksud adalah susu. Hati ini saya berikan kepadaku teh, mereka paham.
Kalau antum sertakan lagi dengan ma'isyai, air teh, mereka akan bingung. Nampak? Nah, kalau sekiranya sudah ada gandengannya seperti ini, maka nanti dia, kalau ini Pak, ma'ul mutlaq, tohirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Tohirun mutahhirun, mutahhirun, suci dan mensucikan. Kita menemukan air laut gitu, kita mau mandi junub, nyebur aja langsung ke laut, maka air laut tersebut sudah suci dan mensucikan, mengangkat hadas besar kita. Turun hujan mungkin, kita langsung buka baju, kemudian niat mandi junub, selesai. Maka itu bisa mengangkat hadas besar. Jadi kapan air itu dikatakan air mutlak atau air yang suci dan mensucikan? Kalau belum ada embel-embelnya, air aja, meliputi air laut, air sumur, air salju, air es dan yang lainnya. Dan kemudian yang kedua adalah air yang dia tohir suci, tohirun, ghairu mutahhir, tidak mensucikan, ghairu mutahhir. Suci, air suci, tapi tidak bisa mensucikan. Apa itu? Seperti qahwa, teh, kopi, qahwatu, syai. Ini apa? Air dia suci, boleh diminum, tapi tidak bisa mensucikan. Dipakai wudu atau dipakai mandi junub. Tapi nanti boleh dipakai mengangkat najis. Apa? Mengangkat najis. Kita mungkin bawa segelas atau sebotol teh kotak atau teh celup itu ke dalam WC, terus kebetulan air keran mati, nggak ada air tampungan juga, nggak ada, maka air teh itu kita gunakan membersihkan kemaluan kita atau membersihkan bubur kita. Karena dia boleh dipakai mengangkat najis dan menghilangkan najis. Kemudian yang ketiga adalah ma'un najis, air najis. Ma'un najis, najisi, air najis, yaitu air yang berubah salah satu dari jenis, dari sifatnya. Air itu Pak memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah tokmu, rasa, tokmu. Yang kedua rih, bau. Yang ketiga laut, warna. Laut. Nah, ini sifat air. Ada rasa, ada bau, ada warna. Jika air tersebut kok bau kencing ya, bau amis ya, bau pesing ya, maka itu jadi air najis. Contoh kita nampung air Pak, nampung air hujan di tandon 1200 liter itu, kemudian kemasukan tai tikus. Apakah air tandon itu dihukumi najis? Dilihat dulu, berubah nggak rasanya kah, atau warnanya kah, ataukah baunya? Bapak cium dulu. Oh, alhamdulillah nggak tai tikus. Kalau kemasukan bangkai sapi atau kemasukan tai tikus 1 ton, maka ini akan berubah dari air yang suci menjadi air yang najis. Kenapa? Karena salah satu sifatnya berubah. Kalau Bapak bisa, kayaknya ini sudah nggak bisa dipakai, dibuang.
Kadang kita nggak rasakan Pak, ada tikus kelahi di atap terus mati masuk ke kantong. Adapun nanti untuk menentukan mana yang najis, mana yang enggak, nanti ada pembahasannya sendiri. Pada kesempatan ini kita akan membahas ini saja, yaitu pembagian air. Air mutlak, air yang suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang ketiga adalah air najis. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Air kelapa dia suci tapi tidak mensucikan. Sudah ada embel-embelnya, air kelapa sama dengan teh. Cuma kita orang Indonesia kan mengatakan air juga, padahal itu sari kelapa. Iya, itu suci dan mensucikan, air mutlak dia. Iya, meskipun ada kaporitnya, dia tidak dihukumi sebagai yang kedua, itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Kecuali golabah dikuasai sudah dengan ininya, warnanya atau ininya dikuasai full sama kaporit tersebut, maka dia berpindah kepada yang kedua itu. Kadang air ini Pak dia berubah dengan lumpur mungkin, dengan tanah, dengan daun, maka perubahan itu tidak menghilangkan sifat aslinya. Apa? Enggak ada jumlahnya. Adapun hadis yang menceritakan tentang kullatain, 2 kullah atau sebanyak 500 liter itu la yahmilul hadas, ini adalah dia sifatnya. Selama air itu 1 gelas gini, ya sudah kita lihat, oh ini air asli, nggak ada campurannya. Kalau dimasukkan daun teh berubah menjadi apa? Teh. Dimasukkan teh kucing, teh tikus berubah menjadi air najis. Kira-kira air najis ini bisa nggak dipakai mengangkat najis? Bisa nggak kira-kira? Kita pada ulang nggak ada air, nggak ada apa gitu, air kencing kita ini yang kita pakai lagi bersihkan dubur kita, kemaluan kita. Kecuali dalam keadaan darurat ya. Minum pun boleh. Kalau dalam keadaan terpaksa nggak ada sama sekali air, bisa menghilangkan jiwa kita, maka air kencing pun disikat. Kita baca dulu ini. Al-ma'u tahirun mutahhirun. Air itu suci dan mensucikan. Ini yang pertama Pak. La yukhrijuhu anil wasfaini illa ma ghayyara rihuhu aw lahnahu aw ta'mahu minan najas. Tidak keluar dari 2 sifat aslinya ini. Apa 2 sifat aslinya? Suci dan mensucikan. Ini 2 sifat ini Pak, suci dan mensucikan. Kecuali berubah bau atau rasa atau warnanya dengan najis. Kalau berubah dengan sebab dengan sebab sabun mungkin atau pewarna, maka ini yang terangkat nanti adalah mutahhirunnya. Dia suci tapi tidak mensucikan. Wa anisani yang kedua, ma akhrajahu an ismil ma'il mutlaq minal mughayyiratit tahirah, yaitu keluar dari sifat yang kedua, yaitu mutahhirun. Dia keluar dari nama air mutlak. Karena apa? Karena tercampur dengan zat yang suci. Ada zat yang suci kita masukkan ke air, maka air itu menjadi apa? Menjadi suci tapi tidak mensucikan. Wala farqa baina qalilin wa katsirin. Tidak ada perbedaan apakah air itu sedikit atau banyak. Yang menjadi patokannya adalah yang ini.
air ini mutlak ataukah air ini suci dan tidak mensucikan. Wa ma fawqa qullataini wa ma dunahuma. Di bawah 2 kullaka atau 1 kullaka atau di atasnya pokoknya enggak ada masalah. Mutaharrikin wasakin, air itu bergerak ataukah diam, itu enggak ada masalah. Jadi masalah dilihat kepada zat airnya. Wa musta'malin wa ghairu musta'mal. Ini mazhab Syafi'i mengatakan air yang sudah dipakai itu tidak bisa lagi dikatakan bersuci. Sementara Rasulullah itu wudu, Pak. Para sahabat itu berlomba-lomba menadahkan menadahkan tangannya untuk mengambil bekas wudu Rasulullah. Rasulullah juga pernah mandi bersama Maimunah, bersama Aisyah, mandi bareng, sama-sama mencelup dari ember yang sama. Maka tujuannya ini adalah air mustakmal. Nah, selesai pembahasan tentang air. Ada yang ditanyakan dulu, Pak? Iya, itu nggak ada masalah. Nanti akan ada penjelasannya. Berubah dengan sebab daun mungkin, atau tanah, atau kayu, itu nggak ada masalah. Dia tetap dikatakan air yang suci dan mensucikan. Sudah masuk ke waktu Isya belum? Hah? Enggak, karena sabun itu enggak najis. Beda halnya sabun terbuat dari bangkai anjing mungkin, atau dari tai tikus diramu begitu dicampur sehingga ditemukan jadi apa? Jadi sabun. Maka ini zat yang najis. Kita gunakan ini batal wudu kita. Karena sabun itu zatnya suci dia. Kita gunakan setelah wudu, itu tidak membatalkan wudu kita. Iya boleh. Bapak mungkin kekurangan sering mati air PDAM di rumah, habis mandi ditampung lagi, habis wudu ditampung lagi, itu boleh. Ditampung lagi, dipakai lagi untuk anak istri kita mandi atau untuk cuci piring dan yang lainnya boleh. Nah yang jadi masalah itu terkadang ini masalah tabarruk, mengambil keberkahan. Keberkahan tabarruk atau kasratul khairi wad dawam, dia tidak bisa terpindah kepada zat yang lainnya, Pak. Kecuali zat Rasulullah. Ini bisa berpindah, apakah itu rambutnya, pakaiannya, sendalnya, kemudian bajunya dan yang lainnya. Ini ada keberkahan yang bisa berpindah kepada yang lain. Adapun kiai-kiai, syekh-syekh dan yang lain itu nggak ada keberkahan dari sisi keberkahan yang sifatnya pindah ke orang lain, ataukah Ka'bah, kemudian Masjidil Haram. Kita nggak boleh musab-musab cari berkah gitu, atau kita potong kiswanya kita kantongi mencari keberkahan. Ini nggak boleh, karena dia tidak bisa berpindah. Ada Umar bin Khattab tak kalau dia mencium Hajar Aswad, dia menyebutkan suatu perkataan yang ini adalah perkataan tauhid. Ya Hajar, anni a'lamu annaki hajarul la tanfa wa la tadur. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbil kama qabaltu. Wahai Hajar Aswad, aku tahu itu kamu hanya sekedar batu saja, tidak memberikan manfaat, tidak pula memberikan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak mau menciummu. Ngapain? Bodoh-bodoh menciumi batu. Lihat tauhid Umar bin Khattab beda dengan kaum muslimin saat ini. Kalau bisa saling senggol sini sana, perang kelahi,
untuk bisa apa? Mencari keberkahan dari Hajar Aswad. Tinggal berapa menit lagi Pak? Tinggal 5 menit ya. Aku yang sedikit untuk membahas tentang najis ini. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak mengenai apa yang kita bahas? Jadi kesimpulannya pertemuan kali ini yaitu membahas tentang air. Air terbagi menjadi 3, air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, dan air najis. 2 yang bisa dipakai mengangkat najis yaitu air suci dan mensucikan dan air yang tidak mensucikan. Ini masih bisa dipakai apa? Mengangkat najis. Adapun air najis tidak bisa, malah menambah najis kan. Dan demikian Pak, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.